Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Sadia dari kelas TBI 3E. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya, kelompok 12 mengenai pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Baik, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan ini adalah yang paling umum dan sering ditempuh di Indonesia, mengingat sifatnya yang formal dan lulusannya diakui secara nasional maupun internasional. Nah, tujuan dari pendidikan formal adalah untuk membentuk manusia yang memiliki kedewasaan jasmani dan rohani. Adapun beberapa karakteristik dari pendidikan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Yang keempat, proses pendidikan cukup lama. Yang keenam, yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Yang ketujuh, peserta didik mengikuti ujian formal. Nah, itulah beberapa karakteristik dari pendidikan formal. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal itu? Nah, kita kupas tuntas. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Nah, adapun pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini, misalnya saja Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, yang banyak terdapat di masjid-masjid dan madrasah, dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Nah, menurut salah satu ilmuwan, Philip H. Combs, berpendapat bahwa pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memenuhi layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan non-formal, yang pertama, bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Pendidikan non-formal menekankan pada belajar yang fungsional, yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam kehidupan peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Dalam pendidikan non-formal dan belajar mandiri, peserta didik adalah pengambilan inisiatif dan mengontrol kegiatan belajarnya. Yang ketiga, waktu penyelenggaraannya relatif singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. Yang keempat, menggunakan kurikulum kafetaria. Kurikulum bersifat fleksibel, dapat dimusyawarahkan secara terbuka dan banyak dikemukakan oleh peserta didik. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dengan penekanan pada belajar mandiri. Nah, itulah beberapa karakteristik dari pendidikan non-formal. Baik, kita beralih ke yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, apa sih pendidikan informal itu? Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri dan dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling, atau juga pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah menggagas pendidikan informal ini, yaitu yang pertama, pendidikan dimulai dari keluarga. Yang kedua, informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dimulai dari keluarga. Yang ketiga, homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Yang keempat, anak harus dididik dari lahir. Nah, ada pun beberapa karakteristik pendidikan informal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilaksanakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. Yang kedua, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Yang ketiga, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu. Yang keempat, proses pendidikan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Yang kelima, tidak terdapat kurikulum tertentu yang harus dijalankan. Yang keenam, tidak terdapat jenjang dalam proses pendidikannya. Yang ketujuh, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus tanpa mengenal ruang dan waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan formal diselenggarakan di dalam gedung sekolah. Pendidikan non-formal diselenggarakan di luar gedung sekolah, tapi bisa juga dalam gedung sekolah. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal dapat diselenggarakan di mana saja. Nah, baik, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.